Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Muslimin Ahmad dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Nrekang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan satu materi terkait metode pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Sebelum memasuki poin inti dari metode tanya jawab, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rida Ilahi. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nuraini. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Anissa Herman. Perkenalkan, nama saya Dita Sastika. Perkenalkan, nama saya Irmayanti. Perkenalkan, nama saya Tenri Malimungan Pasoloy. Demikianlah tadi perkenalan singkat dari kelompok 3 sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Melangkah ke materi utama, yaitu metode tanya jawab. Terlebih dahulu kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan metode tanya jawab. Jadi, metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan akan terjadinya dialog secara langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama akan terjadi dialog secara langsung antara guru dan siswa, di mana guru akan bertanya dan siswa akan menjawab, atau sebaliknya di mana siswa akan bertanya dan guru akan menjawab. Dengan demikian akan terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Setelah berhasil mendefinisikan apa yang dimaksud dengan metode tanya jawab, kita akan menjelaskan beberapa langkah dalam melaksanakan metode tanya jawab. Langkah-langkah melakukan metode tanya jawab adalah: 1. Menentukan tujuan metode tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku peserta didik. 2. Mencari alasan menggunakan metode tanya jawab. 3. Menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan ditentukan. 4. Menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang terakhir, menyediakan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Jadi, ketika seorang guru telah memahami langkah-langkah dalam melakukan metode tanya jawab, maka kita akan menuju ke poin selanjutnya, yaitu teknik dalam mengajukan pertanyaan. Teknik dalam mengajukan pertanyaan diantara lain: yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada seluruh siswa. Kedua, memberikan waktu yang cukup kepada peserta untuk berpikir. Ketiga, usahakan seluruh siswa memiliki kesempatan untuk menjawab. Dan yang keempat, dilakukan dalam keadaan rileks atau tidak tegang. Adapun yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ketika ia melaksanakan metode tanya jawab, ia harus memahami tentang cara menanggapi jawaban dari seorang murid. Kemudian, ada pula sikap guru terhadap jawaban yang diberikan siswa. Yang pertama, tafsirkan jawaban siswa kepada hal yang benar. Kedua, hargai secara wajar jawaban dari siswa walaupun itu kurang tepat. Dan yang ketiga, pada saat tertentu berikan kesempatan pada siswa lain untuk memilih jawaban temannya. Kemudian, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dalam metode tanya jawab. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika melakukan metode tanya jawab. Yang pertama yaitu penyebaran atau distribution. Penyebaran atau distribution dilakukan agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Sebaiknya, guru menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan bila perlu secara merata. Yang kedua, memberikan waktu atau pausing. Memberikan waktu berpikir atau pausing, di mana guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir sejenak, kemudian menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga adalah penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Teknik probing ini biasanya digunakan saat guru menginginkan jawaban dari peserta didik dapat meningkatkan menjadi lebih sempurna. Dan adapun beberapa kelebihan dari penggunaan metode tanya jawab, diantara lain: yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingat. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Walaupun demikian,
Metode tanya jawab ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk menciptakan suasana yang tidak tegang. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami siswa. Ketiga, sering membuang-buang waktu. Dan yang keempat, kurangnya waktu untuk memberi pertanyaan kepada seluruh siswa. Jadi, kesimpulannya adalah metode apapun yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, baik itu adalah metode tanya jawab ataupun metode lainnya, yang perlu diperhatikan adalah diharapkan kepada seorang guru agar ia mampu mengelola atau membimbing peserta didik, karena hal ini sangat berpengaruh penting dalam proses atau minat belajar seorang peserta didik. Adapun alasan saya memilih metode tanya jawab, karena dalam pembelajaran matematika, ketika seorang guru telah berhasil atau telah selesai memberikan materinya, mengajarkan suatu rumus, maka sangat penting bagi seorang guru untuk memberikan soal kepada seorang murid. Karena pada saat itulah di mana seorang guru akan melihat apakah materi yang ia sampaikan atau rumus yang ia telah ajarkan kepada peserta didik bisa dipahami dengan baik atau tidak. Ya, mungkin demikianlah pemaparan saya terkait metode tanya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.